Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ata malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Bersyukur kita masih bisa melanjutkan kajian fikih kita, melanjutkan pada pembahasan selanjutnya adalah sholat memakai sepatu. Barangkali ini hari ini mungkin bisa jadi syariat yang memang tidak lazim ya dilakukan, karena memang ya di semua tempat yang khususnya adalah sholat berjamaah ini semuanya sudah fasilitas dengan lantai keramik atau lantai paling tidak adalah lantai yang tidak bersentuhan langsung dengan alas kaki, dalam arti dia harus bersih. Namun nyatanya ketika kita lihat di perjalanan kehidupan Rasulullah dan para sahabat, justru mereka kita dapatkan dari riwayat-riwayat bahwa para rasul, para sahabat dan Rasulullah SAW sholat juga memakai sepatu sandal. Nah, ini karena memang alasannya di zaman Nabi SAW sholat di masjid yang masjidnya notabene masih belum seperti fasilitas masjid kita hari ini. Ya, masjidnya masih beralaskan pasir, bahkan sama sekali tidak pakai alas. Masjidnya masjid yang memang hamparan tanah, hanya sekedar ada tiang, mungkin dari pohon-pohon, bahkan dari kayu, batang kurma, kemudian ini atapnya juga hanya sekedar tumpukan-tumpukan daun-daun yang kering disusun, sehingga masjidnya memang masih sangat sederhana. Kesimpulan ini bisa kita dapatkan dari riwayat-riwayat yang bahkan menyebutkan para sahabat itu kalau sholat banyak nempel pasir, banyak nempel tanah di kening wajah-wajah mereka. Dan ini kalaupun mau diusap silahkan, kata Rasulullah SAW, tapi cukup sekali saja usap. La tamsah wa anta tusolli fa in kunta la budda fa'ilan fawahidata taswiyatal haso. Jangan kamu usap tanah yang nempel di wajah, di keningmu itu ketika kamu sedang sholat. Jadi ini larangan, karena memang itu gerakan-gerakan di luar sholat. Jadi kalau mau ngusap itu bisa batal sholatnya. Karena di mazhab Syafi'i khususnya, kalau gerakan di luar sholat dilakukan di dalam sholat itu membatalkan sholat. Kalaupun harus, fa in kunta la budda fa'ilan, kalau memang harus dilakukan, kata Nabi SAW, fawahidata taswiyatal haso, maka lakukan cukup satu kali usap. Nah, kalau satu kali gerakan yang di luar sholat itu masih ditoleransi, sholatnya masih sah. Tapi kalau sudah sampai 3 kali ya, 1, 2, kemudian yang ketiga ini batal berturut-turut. Nah, ini kesimpulan yang kita ambil bahwa lantainya memang tanah, pasir gitu. Kemudian di riwayat yang lain, misalnya Nabi SAW pernah mendapati ada orang Badui, orang kampung, orang udik, orang Arabi, dusun, masuk masjid terus kencing di dalam masjid. Nah, jangan dibayangkan orang ini kencing seperti
kita punya masjid gitu. Wah, itu bisa kemana-mana itu apa najisnya. Tapi ini ternyata ketika kencing di dalam masjid itu karena memang mungkin ya, dia tidak tahu bahwa itu adalah masjid ya, memang nggak ada bedanya antara masjid dengan yang bukan masjid. Ataupun kalaupun dia memang tahu itu masjid ya, dia tidak tahu kalau masjid itu nggak boleh dikencingi. Maka kata Nabi SAW, da'uhu ariku ya, bahwa ketika ini datang faqama ilaihin nas liyaqau ya, sebenarnya mau juga di sahabat tuh kira-kira mau menghajar nih orang kok masuk masjid bukan sholat, bukan ibadah, tapi malah kencing, buang najis. Faqama ilaihin nas liyaqau bihi, ini orang mau dihajar oleh yang hadir di situ sahabat-sahabat. Faqalan Nabi da'uhu, biarkan saja dulu, nanti setelah selesai wa ariku ala baulihi sijlan mimma'in, kemudian baru setelah itu siramlah satu ember bekas kencingnya itu, audzanuban min ma'in, satu ember penuh. Nah, ini karena memang cara mensucikan najis khususnya adalah najis yang menempel terkena tanah itu cukup disiram, karena nanti najisnya itu akan terserap ke dalam air. Itu cara mensucikan najis atau tanah yang terkena najis. Nah, ini sunnah seperti ini, cara Rasulullah SAW membersihkan najis seperti ini nggak bisa dipakai untuk najis masjid kita hari ini. Ya, masjid kita kan pakai karpet. Kalau begitu caranya ya nggak cocok, atau pakai keramik malah kemana-mana itu kan najisnya jadi nyebar kemana-mana. Ini karena memang masjid Rasul itu dari tanah. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain, misalnya Rasul sholat misalnya, kemudian riwayat menyebutkan kalau sedang sholat ternyata ada kalajengking atau ular, ini boleh dibunuh ya. Dari Abu Hurairah, anna Nabi amara biqatlil aswadaini fi sholat, kalau ada dua jenis binatang warna hitam, aswadain, dua warna hitam, bunuh sekalipun kalian sedang dalam keadaan sholat. Nah, dua warna hitam ini adalah kalajengking dengan ular. Nah, sedang sholat terus ada ular, ada kalajengking. Ini hampir-hampir dari saya sejak kecil sampai sekarang belum pernah nemu itu. Ya, belum pernah kan? Tapi zaman Nabi itu sepertinya kok biasa. Ya, karena memang terbuka ini ya masjidnya, tempat ya orang jamaah banyak, terus ada lampunya, itu biasanya ular juga mendekat atau kalajengking juga mendekat karena ada kehidupan di situ, ada dia juga nyari cahaya. Wajar kalau kemudian sering lah kira-kira menemukan kalajengking. Ya, kalau kita rumahnya sudah bersih, sudah belukarnya sudah tidak ada, ini sepertinya jarang ditemukan. Kalaupun ada, ya tentu kita boleh mengamalkan hadis ini. Uktulul aswadain, bunuhlah kalajengking dan ular. Nah, ini ya masuk akal karena memang masjidnya masih sangat terbuka sekali. Nah, yang seperti ini tentu kalau sholat dengan alas kaki maka ya wajar. Sementara di masjid kita tidak bisa ini digunakan. Ataupun kalau mau menggunakan alas kaki ketika sholat, ya ketika tidak di masjid, sholatnya di lapangan atau sholatnya ya orang semuanya sudah tahu tentang itu dan sudah menjadi uruf masjidnya, barangkali baru dibangun kotor lagi biasanya banyak semen dan seterusnya, udah pakai alas kaki aja misalnya, pengurusnya juga membolehkan, tentu ini nggak ada masalah.
Dan ini memang karena banyak ya riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ini memerintahkan, bahkan ada perintah, bukan hanya sekedar sholat memakai sandal, tapi justru itu disuruh pakai sandal atau sepatu alas kaki. Di antara nanti ada riwayat-riwayat, idza asaba khuffa ahadikum, kalau kalian sedang sholat, kemudian ketika mau sholat itu sandalnya kena, asaba khuffa ahadikum au na'lahu adza, kotoran, falyudlikhuma, maka supaya dibalik atau di keset-kesetkan fil ardi, di tanah, wal yusalli fihima, kemudian sholat dengan menggunakan satu pasang sandal tadi, fa inna dzalika tahurun lahuma, karena dengan dikeset-kesetkan itu sudah merupakan pensucian dua sandal yang kena najis itu. Ini hadis yang pertama yang menyebutkan bahwa sahabat menggunakan sandal ketika sholat. Ada hadis yang lain, Rasulullah SAW ketika sholat, Rasulullah SAW khala'ana alaihi, beliau sholat, kemudian ketika sholat berjamaah ini, Nabi SAW jadi imam, tiba-tiba Nabi khala'ana alaihi, Nabi melepas sandalnya, fa khala'an nas ni'alahum, kemudian semua makmum yang hadir ketika itu juga melepas sandal-sandal mereka. Falaman sorofa, ketika selesai sholat, qala lima khala'tum ni'alakum, kenapa kalian semua malah melepas sandal-sandal kalian? Faqalu, maka mereka mengatakan, menjawab para sahabat, ya Rasulullah, ra'ainaka khala'ta fa khala'na, kami melihat Rasulullah melepas sandal, maka kami lepas juga dong, kan imam harus diikuti gerakannya, kira-kira. Tapi ternyata alasan Rasulullah ketika melepas sandal dalam keadaan sholat itu, qala inna Jibril atani fa akhbaroni anna bihima khobathan, karena barusan Jibril datang kemudian mengabarkan bahwa kedua sandal ini, atau salah satunya, bihima di sini disebutkan dua-duanya, anna bihima khobathan, ada najis. Fa idza jaa ahadukumul masjid, nah, itu alasannya. Kemudian Rasulullah menggarisbawahi, fa idza jaa ahadukumul masjid, kalau kalian masuk masjid, masuk masjid, fal yaklibna lahu, maka coba dibalikkan dulu sandalnya, fal yangdur, kemudian dilihat fihima, apakah di dalamnya itu ada kotoran atau tidak. Fa in arabihima khobathan, kalau ada, fal yumissahu atau fal yamassahu bil ar, langsung saja digosok-gosokkan ke tanah, summa yusalli bihima, kemudian boleh dia sholat masuk masjid dengan sandal itu tadi. Ini yang menyebutkan. Kemudian ada hadis yang lain. Ini akan Nabi yusalli fi na'alaihi. Ini ditanya Anas bin Malik, ditanya oleh sahabat Abu Maslamah, namanya Sa'id bin Yazid, akan Nabi yusalli ala fi na'alaihi, apakah Rasul sholat dengan pakai sandal? Kata Anas, na'am, ya, beliau sholat menggunakan atau pakai sandal. Nah, ini riwayat yang lain, tentu ini sebagian riwayat saja yang dikutip oleh Ustaz Sarwat. Karena Nabi ya'muruna idza kunna safaron alla nanzi'a. Nah, ini bahkan ini dilarang. Nabi SAW memerintahkan kami, perintah tapi juga larangan. Perintahnya apa? Inna kunna
idza kunna safaron, ketika kami sedang safar, alla nanzi, jangan melepas khifafana, sepatu kalian. Salasata ayyam, 3 hari, walayalihinna, dan 3 malam, illa min janabah, kecuali sedang dalam keadaan junub, walakin min ghaidin au baulin au naumin. Kalau hanya sekedar buang air, mau besar mau kecil, atau dia tidur, tidak usah dilepas. Bahkan ini Allah nanzi, tidak usah dilepas. Ini perintah kalau sahabat-sahabat ini sedang safar. Kenapa ada perintah ini? Karena safar biasanya akan sangat merepotkan kalau harus lepas pakai begitu. Nah, dari hadis-hadis ini maka sangat jelas bahwa sholat tidak masalah pakai alas kaki, asal dengan catatan bahwa alas kakinya suci. Terus apa hukumnya? Orang sholat pakai alas kaki, apa hukumnya? Itu tadi riwayat. Oke, riwayat. Sekarang bagaimana hukumnya? Apakah sunnah atau wajib atau mubah atau makruh? Nah, apa hukumnya? Oke, riwayatnya banyak. Tentu harus disimpulkan dong. Ini fungsinya fikih. Itu tadi hadis ya, dari sisi hadisnya. Terus dari sisi fikihnya, ternyata para ulama dalam menyimpulkan hadis-hadis ini berbeda pendapat. Pendapat ada yang mengatakan sunnah. Kalau sunnah berarti apa? Kalau sunnah ya harus dilakukan kalau sunnah, atau bahkan sangat bagus sekali kalau pakai sholatnya pakai sandal. Sangat bagus sekali kalau sholatnya pakai sandal, namanya juga sunnah. Apa alasannya? Satu, supaya kita berbeda dengan kaum Yahudi atau kaum Nasrani bahkan. Nah ini, kalau menyelisihi kaum Yahudi itu jelas perintah, sebagaimana jenggot, sebagaimana makan sahur, sebagaimana salah satunya ini sholat dengan menggunakan sandal. Rasulullah mengatakan khaliful Yahud, selisihilah Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, karena mereka enggak sholat dengan sandal, wala khifafihim, dan juga enggak sholat pakai sepatu. Nah, kita boleh pakai sepatu sholatnya. Dari sini, karena ini perintah untuk menyelisih Yahudi, dan Yahudi itu harus, bahkan dalam ucapan itu harus kita menyelisihi Yahudi. La taqulu ra'ina walakin undurna. Jangan kamu mengatakan ra'ina. Ra'ina, ra'a ya ra'ina itu artinya undurnya sebenarnya. Tapi di Quran itu dilarang mengatakan wala taqulu ra'ina. Jangan kamu katakan ra'ina, tapi undurna. Kenapa ro'ina enggak boleh undurna? Artinya sama saja. Ternyata alasannya kalimat ro'ina sudah dipakai oleh orang kafir. Ya. Ini enggak boleh. Ya, orang Yahudi kalau coba perhatikan saya, maksudnya itu menghina. Ya, menghina Rasulullah SAW. Nah, dari kalimat-kalimat itu suruh menyelisih. Apalagi ini dalam sholat. Nah, ini alasan kenapa sunnah. Kemudian alasan yang lain bahwa sepatu termasuk perhiasan. Hiasan apa enggak sepatu? Kopiah ini hiasan ya. Jam, kacamata itu perhiasan. Masker perhiasan bukan? Ya, hari ini bukan perhiasan ya.
Malah kalau masker memang makruh ya. Makruh dipakai ketika sholat. Itu khususnya dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Mukanya ini harus dibuka kalau sholat tuh. Bahkan cadar sekalipun gitu. Itu dalilnya ya, orang kalau tawaf itu nggak boleh menutup wajah. Nah, kenapa? Karena tawaf itu sama dengan sholat, makanya harus dibuka. Tapi kalau sekarang ya, hukumnya akan berbeda tentunya. Nah, di sini oke, kita garis bawahi bahwa perhiasan itu harus dipakai ya. Pakaian yang tidak menutup aurat, artinya di luar pakaian yang menutup aurat. Kalau pakaian yang menutup aurat itu wajib. Tapi yang selain itu kan hiasan. Ya, apa pernak-perniknya dan seterusnya itu hiasan. Kalau sholat itu disuruh pakai perhiasan yang paling bagus. Artinya kalau mau sholat ya seharusnya pakai sepatu yang paling bagus gitu. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudzu zinatakum, pakai perhiasan kalian ketika kalian masuk masjid. Nah, ini dalil bahwa sepatu karena perhiasan ya dipakai gitu. Sekarang bisa nggak ini diamalkan ini? Wah, ini sunnah berarti. Nah, pendapat yang kedua bukan sunnah tapi kebolehan saja, boleh. Mau dipakai ya silahkan. Bahkan itu hanya keringanan atau mau dilepas. Namanya boleh ya, minum seperti ini boleh. Sebenarnya nggak ada hukum. Minum yang nggak ada hukumnya, makan yang nggak ada hukumnya, kecuali kalau dengan niat-niat tertentu. Niat karena Allah. Atau minum karena apa? Minum tapi niatnya bukan karena Allah, jadi karena setan, jadi haram. Nah, sebagaimana kebolehan memakai sepatu, memakai sandal, bisa saja naik levelnya, bisa saja. Kalau kemudian pakai sepatu justru mendatangkan tadi keributan sesama pengurus, sesama jamaah, itu justru dilarang karena itu ya mengganggu orang. Sholat kok malah ganggu orang. Ini pendapat yang kedua, boleh saja. Dasarnya bahwa Rasulullah sekalipun memerintahkan atau ada riwayat pakai sandal atau sepatu sholatnya, toh juga Nabi nggak selalu pakai sepatu. Kalau sunnah toh pasti pakai terus dong. Ini alasannya. Ra'aitu Nabi yusolli yaumal fathi wa wada'ana alaihi an yasarihi. Rasulullah ketika sholat, ini riwayatnya bahwa Abdullah bin Sa'ib ini melihat Nabi sholat, sandalnya dilepas kemudian ditaruh di yasarihi, di samping kirinya. Berarti Rasulullah nggak pakai sandal nih sholatnya. Ini di peristiwa Yaumal Fath, di peristiwa Fathu Mekah. Kemudian ada riwayat yang lain, Nabi pernah memerintahkan untuk melepas. Idza shalla ahadukum fa khala'ana alaihi fala yu'dhi bihima. Kalau kalian sedang sholat terus sandal kalian tuh dilepas, fala yu'dhi bihima ahadan, jangan malah mengganggu orang yang lain yang sedang sholat. Sholat kalau dilepas sandalnya jangan mengganggu orang lain. Maksudnya apa? Naruhnya itu loh, jangan sembarangan itu. Liyaj'al huma, supaya ditaruhnya baina rijlaihi, di antara dua kakinya. Jadi kan sholat kan agak renggang kakinya. Nah, ditaruh di bawah kakinya itu. Karena kalau di samping kirinya nanti ada orang lain yang sholat di samping kirinya. Atau ditaruh di depannya. Itu kalau ada aroma-aroma yang nggak enak itu kan pas sujud ya, yang begini, tuh taruh di bawah kakinya.
Kemudian baina rijlai au lisolli fihima, atau pakai sekalian gitu. Nah, ini artinya pilihan, mau dilepas dengan syarat jangan ganggu ya, naruhnya enggak sembarangan, atau pakai sekalian. Nah, ini pilihan. Bukan sunnah, bukan wajib. Idza shalla ahadukum fala yadhna alaihi an yaminihi. Kalau salat ya, sandalnya jangan taruh kanannya, di samping kanannya. Wala an yasarihi, jangan juga di kirinya. Fatakuna an yaminihi wairihi. Tapi nanti kalau ditaruh kiri, dia justru di samping kanan orang lain. Illa alla yakuna an yasari ahadun wal yadhhuma baina rijlai. Nih riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Jadi hukumnya boleh. Sekarang kalau poligami gimana? Boleh apa sunnah itu? Apa wajib? Apa ini Pak? Pak Farizal nggak berani dia jawabnya. ya seperti hukum makan gitu ya. Makan, minum. Apa hukumnya? Mubah aja. Poligami itu hukumnya nggak ada hukum sebenarnya. Tapi orang sekarang yang poligami itu sunnah. Dari mana ini kesimpulan poligami sunnah itu nggak ada. Jadi poligami itu tergantung siapa yang namanya mubah ya. Makan minum ini ya bisa wajib. Untuk mereka yang sudah 2 hari nggak makan itu wajib makan. Tapi kalau untuk orang yang makanannya banyak itu ya disunahkan puasa. Terus kalau dia mubah yang gendut-gendut nih bisa makruh malah kalau banyak makan ya. Nah, bisa makruh, bisa haram malah. Nah, malah haram tuh makan. Ada yang haram makan nasi dan seterusnya. Makannya daging ya sama aja. Udah daging banyak tambah banyak. Ya. Makanya ya ini sebagaimana poligami itu ya begitu. Ya seperti makan minum. Kalau yang butuh ya bisa wajib, bisa sunnah. Tergantung nanti, tapi prakteknya diatur oleh syariah. Wa in khiftum alla tuksitu fil yatama fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ini bahasan tentang sholat dengan menggunakan sandal. Kemudian yang terakhir kita bahas sebelum nanti ini sholat wajib ya. Ini masih dalam pembahasan sholat wajib. Setelah itu nanti kita bahas sholat sunnah. Nah ini yang terakhir pembahasan di bab sholat wajib ini adalah sholat khauf. Sholat khauf. Siapa yang pernah sholat khauf? Belum ya? Jadi sholat khauf ini adalah takut artinya. Khauf, khofa, ya khaufu. Khauf. Definisi di dalam fikihnya adalah as-sholatu al-maktubah yahduru waktuha wal muslimuna fi muqatalatil adu au fi hirasatihim. Salat 5 waktu, as-salatul maktubah, yahduru waktuhal wal muslimin fi muqatalatil adu. Ketika datang atau sampai waktunya, datang waktu salat 5 waktu itu, ketika itu wal muslimuna fi muqatalatil adu. Ketika itu kaum muslimin sedang memerangi musuh. Atau fi hirasatihim, atau sedang dalam hirasah, berjaga-jaga dari musuh. Jaga ronda ya, bukan ronda atau piket, bukan. Ini memang betul-betul jaga karena ada ancaman musuh. Disyariatkan ini langsung disebutkan secara detail ya di dalam surah An-Nisa. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Caranya salatnya bagaimana? Faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Sebagian salat bersamamu
wal ya'khudhu aslihatahum, sambil bawa pedang senjatanya. Fa idza sajadu wal yakunu mi waraikum wal ta'ti ta'ifah. Kalau sedang sujud, kemudian mereka yang tadi ta'ifah ukhra gabung. Lam yusallu falyusallu ma'ak. Yang belum sholat, ikut sholat. Ini ketika kaum muslimin ya, tadi sedang sujud. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Kemudian mereka dalam kondisi membawa senjata, bersiap siaga, tetap bawa senjatanya. Wadalladzi nakafaru law taghfulu an aslihatikum. Intinya ini syariat bahwa orang kafir ini selalu ingin mencari kesempatan, karena kaum muslim ini sholat biasanya, dan sholat itu biasanya nggak boleh gerak-gerak banyak. Nah ini boleh lah, ini kita bacok saja. Ini orang gila sekarang pinter juga itu. Jadi pas sholat itulah kaum muslimin itu biasanya diserang. Nah dalam kondisi ini ternyata direspon oleh syariat bahwa sholatnya, gayanya, caranya harus dirubah. Dengan surah An-Nisa ayat 102 ini, maka kaum muslimin bisa lebih aman. Nah, pada saat sholat duhur asar ini turunlah Jibril dengan ayat ini. Ini peristiwa perang ketika Khalid bin Walid itu perang Uhud ya, perang Uhud. Ketika itu perang di Usafan bersama yang dihadapi ketika itu adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika itu masih kafir. Ini perang. Nah, ketika duhur, antara duhur dengan asar. Tadinya duhur masih normal tuh. Belum turun ayat ini. Tapi menjelang asar barulah turun ayat ini. Nah, ayat ini kemudian para ulama dengan kesimpulan berbeda-beda ayat ini. Apa hukum sholat khauf sendiri? Ada yang berpendapat masih berlaku. Ini jumhur ulama yang berkesimpulan bahwa sholat ini sampai hari kiamat masih berlaku. Kemudian yang kedua, berlaku hanya untuk Rasulullah saja. Setelah Rasulullah meninggal, sudah nggak boleh lagi. Ini pendapat Abu Yusuf, ini muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian ada yang berpendapat sudah tidak berlaku setelah itu telah dihapus tuh, ayatnya sudah tidak berlaku hukumnya, sehingga sholat normal saja. Ini dulu hanya boleh dipraktekkan ketika ayat itu turun dan ketika itu masih ada Rasulullah. Ini kesimpulan hukum. Apa alasannya? Nah, masih berlaku sholat khauf itu karena apa? Ayatnya masih ada. Ini dalil ya, bahwa ini masih berlaku terus. Ini pendapat jumhur, ayatnya masih ada. Kemudian perang itu juga terus berlangsung sampai hari kiamat. Kemudian berdalil juga setelah Rasulullah meninggal, itu sahabat-sahabat diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib itu melakukan sholat khauf di dalam perang Siffin. Kemudian juga Abu Musa al-Asy'ari, kemudian sahabat-sahabat lain, Sa'id bin As, ini juga melakukan sholat khauf. Sebagaimana juga ada riwayat misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas juga melakukan sholat ini. Berarti masih berlaku dong. Kalau hanya tadi pendapat yang mengatakan bahwa itu hanya khusus untuk Rasulullah dan para jamaah yang hadir ketika itu. Lalu kenapa sepeninggal Rasulullah masih ada itu Ali bin Abi Thalib mempraktekkan itu?
Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abu Musa juga, kemudian sahabat-sahabat kibar sahabat yang lain. Ini alasan jumhur. Lalu kenapa ada yang mengatakan itu khusus untuk Rasulullah? Berdasarkan kesimpulan ayat ini, wa idza kunta, kalau kamu wahai Muhammad, fihim, bersama mereka dalam keadaan perang, fa'aqamta, kamu mau sholat. Nah di sini ini khitabnya adalah Rasul. Anta wa idza kunta fa'aqamta, anta lagi lahumus sholah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Nah ini anta, ini khusus untuk Rasulullah saja. Nah yang berpendapat bahwa telah dihapus ini adalah Imam Al-Muzani. Sholat khauf pernah disyariatkan karena Nabi itu dalam peperangan, ya. Tadi perang Khandaq sempat terlewatkan. Buktinya mana? Dalilnya ketika perang Khandaq. Tadi perang melawan Khalid bin Walid itu perang Uhud. Tapi ketika perang Khandaq, ya ini alasan telah dihapus. Rasul pernah kehilangan sholat, bahkan duhur, asar, maghrib, isya. Gak sholat nih. Nabi SAW pernah tidak sholat, 4 sholat sekaligus. Kenapa? Ya karena gak bisa lagi melakukan sholat. Sekalipun sholat, kalau seandainya sholat khauf ini masih disyariatkan, gak mungkin dong gitu. Ini logikanya tidak mungkin Nabi kok sampai ketinggalan sholat. Jadi memang sholat itu ya sekali-kalinya itulah ketika perang Uhud berhadapan dengan Khalid bin Walid, atau di kota Usafan tadi. Ayat itu ketika itu turun antara duhur dengan asar. Nah ini alasan Imam Al-Muzani. Terus yang dibolehkan sholat khauf itu sholat apa saja, atau momennya, waktunya kapan saja. Pertama adalah ketika perang, jelas ketika perang, tapi ini tidak semua perang ya, karena sekarang ini banyak sekali peperangan. Perang apa antar SMK misalnya, perang antar suku. Ya, saya dengar di Lampung ini pernah suku mana dengan mana itu nggak berlaku ini sholat khauf, apalagi antar kampung. Ya, senjatanya adalah gir sama ikat pinggang. Itu bukan perang, itu tawuran. Ya, bentrok antar massa atau antar geng motor. Jadi perang di sini adalah perang yang disyariatkan. Kalau perang antar geng motor itu perang dalam rangka maksiat. Apalagi perang sama gara-gara konflik kebun sawit, konflik jual beli tanah, itu semuanya tidak disyariatkan. Jadi itu perang maksiat. Nah ini perang yang memang perang lawannya adalah orang kafir mempertahankan iman, Darul Muslim bersama Darul Islam, lawannya adalah Darul Kufar. Perang betul-betul baru disyariatkan. Yang kedua, boleh sholat khauf. Para ulama tidak membatasi nih, hanya perang. Tapi saat-saat genting, ya, seperti bencana, bisa kebakaran, banjir, kemudian serangan binatang buas, terus biasanya gempa, yang tanah jalan itu peristiwanya apa namanya, istilah ilmuwan ini ya lupa ilmunya. Ini semuanya boleh sholat
khauf. Sholat khauf ini boleh dalam keadaan genting. Teknisnya bagaimana? Teknisnya ini banyak sekali ya. Teknisnya ada yang berpendapat sampai 7 caranya. Ada yang berpendapat 6, bahkan sampai 16, bahkan 17 caranya. Jadi caranya kalau yang sudah di ayat itu beberapa orang gabung pas sujud, yang kedua ikut gabung. Terus ada yang membagi caranya dengan misalnya satu rakaat, yang lain jaga, setelah 1 rakaat selesai gantian 1 rakaat gabung lagi begitu. Sampai 16 bentuk sholat khauf. Nanti bisa dipelajari secara mudah saja itu ya, tidak mempersulit. Ada yang ya freestyle lah, gampang aja, apa namanya? Suka-suka kamu. Ya ada yang sujud terus dia bawa senjata, yang lain ruku, dia berdiri sambil membawa senjatanya. Sudah ruku, sudah selesai, dia baru ruku, imamnya tetap ruku, atau imamnya kalau 1 rakaat, imamnya tetap duduk, yang lain sholat sendiri ya, sholat sendiri, tapi hitungannya itu sholat berjamaah, macam-macam. Bahkan ya tadi freestyle itu sholat sambil jalan. Wa in khiftum farijalan au rukbana. Kalau kalian memang betul-betul takut ya, maka sholat dengan berjalan atau naik tunggangan. Ya, gimana sholat naik tunggangan itu? Nah, jumlah rakaat sholat khauf, para ulama mengatakan jumlah rakaat sholat khauf itu normal. Ya, normal. Kalau sholat duhur ya normal duhur bisa 4, atau kalau dikosor ya jadi 2. Sebaliknya bila sholat yang mereka lakukan itu sholat berjumlah 4 ya, seperti duhur, asar, isya, maka jumlah bilangannya ya 4 rakaat juga. Jadi kalau kosor kan jadi 2. Nah ini kalau sholat khauf itu normal, tidak bisa dilakukan dengan seperti musafir ya, tidak dikosor atau di jamak. Nah terus dalam keadaan misalnya sholat khauf, ternyata ada musuh yang datang nyerang, gimana kita? Bunuh apa enggak ini? Ya bunuh aja gitu. Ini pendapat jumhur bahwa ketika sedang melakukan sholat khauf, bila memang benar ada musuh, maka yang giliran berdiri tadilah yang mengeksekusi, yang giliran jaga itulah yang mengeksekusi. Meskipun dengan cara kejar dan dengan cara yang bergerak banyak itu. Ini dalilnya dari wal ya'khudhu aslihatahum, dan peganglah senjata kalian. Ini supaya nanti kalau ada musuh bisa menebas leher-lehernya musuh. Nah sekarang ini banyak orang sholat kejadian-kejadian dibacok, kejadian ditusuk, kejadian tikam dan seterusnya. Sekarang gimana kita kalau sholat bawa badik, sholat bawa rencong, sholat bawa celurit, keris, bawa keris. Nah yang paling susah itu keris, kan karena bengkok-bengkok itu sakit tuh kalau nusuk itu. Kalau pisau kan lurus saja itu, ya tapi ya sakit juga, namanya juga luka. Nah tentu ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala untuk berjaga-jaga melindungi diri.
Kalau memang itu diperlukan di dalam syariat tuh nggak ada masalah sebenarnya. Ke masjid bawa senjata tajam itu nggak ada masalah di dalam syariat. Hanya nanti pas ada aparat nih masalahnya. Pas ada aparat nih apa ini? Nah, ini jadi kena delik hukum kayak jangan-jangan ya. Ini bagian yang harus dipadukan antara syariat dengan payung hukumnya. Bahkan sekarang memang harus terutama adalah para ulama, tokoh-tokoh ya, nasional, tokoh-tokoh yang memang vokal ini harus jaga dengan banyak pengawalan ya tentunya. Ya ini saja yang kita bisa bahas karena pembahasan selanjutnya ini lumayan ya, sudah topik yang berbeda. Kita sudah separuh bab sholat selesai. Dan ini kira-kira ya hampir berapa? Bu Dewi, berapa ini? Sudah berapa lama ini kajian? Setahun? Wah, ya hampir 2 tahun kali. Di bab toharoh dan bab sholat. Alhamdulillah kita sudah selesai separuh bab sholat. Ya itu udah hampir 2 tahun. Ya sedikit-sedikit. Ya mudah-mudahan ya, kebersamaan terus menerus ini ya, mau sedikit-sedikit ya keberkahannya mudah-mudahan banyak. Aku lu qauli hadza. Ada yang mau nanya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan di zaman era globalisasi kan kita hampir semua punya handphone ya. Kadang kalau ketika sholat kita masuk buru-buru lupa matiin. Kadang tuh jam kerja banyak orang teman atau relasi yang kontak kita gitu. Nah, secara fikih yang benar tuh kalau ada bunyi handphone itu kita antepin aja, bunyinya sampai selesai. Atau buru-buru kita matikan karena beberapa kan ada yang langsung dimatikan. Yeah. Kadang kita sendiri kok matiin susah kan. Matiin begini malah keangkat gitu. Malah halo gitu. Gimana Ustaz? Ya. Nah ini nggak ada dibahas ini di dalam fikih ya, fikih manapun tuh nggak ada. Nanti sampai selesai bab fikih sholat tuh nggak dibahas. Ini masalah memang fikih ya terus berkembang. Ini tapi sekalipun tidak dibahas dalam ilmu fikih, ya, ilmu fikih dalam arti fikih klasik, fikih para ulama ini nggak dibahas. Tapi jelas fikih harus merespon semua kejadian, semua aktivitas ya manusia itu harus direspon dengan hukum syariat. Ini enaknya di dalam fikih itu semuanya ada jawabannya. Sekalipun nggak dijawab, nggak dibahas, semuanya ada jawabannya. Nah, karena ini masalah kontemporer, ini maka dibahasnya adalah fiqhun nawazil, fikih yang baru muncul. Yang baru muncul. Nah, sholat ketika bunyi handphone ini memang timbang-timbangnya sangat panjang karena dia dalam keadaan sholat. Kemudian para ulama madhab memberikan batasan gerakan-gerakan di luar sholat tidak melebihi 3 gerakan di madhab Syafi'iyah. Itu terus dibantah lagi. Kenapa harus 3 gerakan? Ada yang nggak harus 3. Kalau dikira itu banyak ya batal. Kalau dikira sekalipun 3 tapi orang masih tahulah itu masih belum melakukan gerakan yang banyak, itu masih ditoleransi. Nah ini tuh banyak ya pertimbangan. Terus pertimbangan yang lain, kalau handphone bunyi, apalagi bunyinya adalah musik dangdut gitu kan, maka ini jelas musibah ya kan. Musibah sholat tapi diiringi musik dari awal sampai akhir gitu. Keras. Kalau 1 nanti bunyi yang lain ternyata 2, 3 kan jadi lomba. Jadi seolah-olah ini jadi studio konser gitu kan. Nah ini pertimbangan-pertimbangan ini. Maka dilihat bunyi handphonenya apakah mengganggu sholat atau tidak.
Ya, kalau mengganggu sholat harus dimatikan, wajib. Ya, karena tadi mengganggu berapa? Satu masjid dia terganggu. Mending timbang-timbangnya yang terganggu sholat dia sendiri melakukan gerakan yang sedikit. Ini dalilnya jelas. Orang boleh bergerak kalau darurat. Darurat itu apa? Shaf kosong. Shafnya kosong. Ini merusak satu jamaah semua ini. Karena terputus jamaahnya. Maka satu harus maju. Gerakan 1-2 orang bergerak supaya jamaahnya tetap sempurna. Sehingga ini harus dimatiin dong. Nah, itu. Karena ini nimbang-nimbang mana yang lebih besar doror mudorotnya. Itu kalau tidak mengganggu, hanya nelpon tapi getar aja dan nggak mengganggu, dia juga nggak terganggu. Getar aja, pura-pura khusyuk aja lah. Ya pura-pura nggak dengar, karena memang nggak ada suaranya, ya nggak usah dimatikan. Atau masuk ya 1000 panggilan, tapi hanya gambarnya doang, masuk, nggak ada suara, nggak ada getar, hanya gambarnya, tapi tahu dia masuk. Terus kalian nggak tahu, ya nggak usah diapa-apain itu. Jadi lihat apakah dia berimplikasi pada ngerusaknya suasana berjamaah dalam artian khusyuk sholat atau tidaknya itu Allahu a'lam. Yang lain nggak ada. Biasanya kan kita kalau nggak tahu ini kelihatannya sama sholat khusyuk, kenapa nggak atau ada kriteria yang dia harus sholat khusyuk? Mungkin selama ini kita pernah antum sholat duluan, anda jaga di sini gitu, atau jaga barang-barang yang berharga barangkali kan itu tuh praktiknya. Nah itu kenapa sholat khusyuk nggak dipraktekkan seperti itu? Yang sholat jadi sholat sempurna gitu. Yang sholat sempurna, yang lain jaga. Ya, tentu syariat itu kan merespon keadaan. Itu salah satu cara. Yang lain sempurna, yang satu jaga. Tapi tentu kan harus ada pilihan-pilihan dong. Ya, ada pilihan. Kalau ini satu pilihan, tapi ada pilihan yang lain. Nah, ini sholat dengan bergantian juga bisa. Dalam arti gini, kalau misalnya orang jaga sendirian, sekalipun dia dalam keadaan tidak sholat, barangkali musuh lebih berani gitu, daripada orang bersama-sama, orang banyak sekalipun dia sedang sholat. Kalau nanti saya serang, jangan-jangan sholatnya dibatalin, saya malah dikeroyok. Itu kan dari sisi psikologi musuh itu jelas lebih menakutkan. Orang banyak berkumpul dalam satu tempat, terus sekalipun dalam keadaan sholat. Karena sholat tuh dalam keadaan terpaksa kan juga boleh dibatalkan. So, ada rumah kebakar, itu wajib malah dibatalkan. Kalau dia sholat malah berbahaya. Ada gempa, ya sekalipun ada ya video gempa, dia biasa aja itu. Ya itu keimanan dia lah. Dia sudah pasrah mungkin, mau mati nggak mati lah. Tapi itu harusnya dibatalkan saja. Batalkan dalam asumsinya nanti saya bisa mengganti sholatnya. Boleh, kebakaran, pokoknya membahayakan. Atau ada orang mati di depannya, atau butuh pertolongan. Dia kalau tidak dibatalkan, ini orang mati, harus dibatalkan itu, menolong. Nah, dalam keadaan itu, maka ya sholat dengan cara sholat khauf itu masih menakutkan. Itu diantara hikmahnya. Tentu Allah lebih tahu apa sih rahasia, kenapa nggak jaga aja sebagian, terus yaitu alternatif ketika dalam kondisi tidak normal seperti itu. Ya.
supaya banyak alternatifnya. Fair. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.